kekarnya. Heeh. Nah, pertanyaan saya kedua gini, Pak. Saya kan ini kan mungkin jarang dibahas ini kitab Yoel itu kan jarang dibahas ya, Pak ya. Jarang Mhm. orang yang bahas itu. Tapi saya lihat ke bab satunya aja nih misalnya nih, Pak ya. Itu kok cara penulisannya dia mirip seperti kitab Wahyu juga gitu loh. Kayaknya seakan-akan dia eh, me- apa ya, kayak vision gitu ya, Mmm, penglihatan untuk masa depan. Nah, mhm. biasanya kalau di nabi-nabi di perjanjian lama itu kan kayak Nabi Yesaya misalnya, itu kan menubuatkan Yesus Kristus ya Pak ya. Tapi kalau kitab Yoel ini kayaknya lebih jauh dari itu, bahkan untuk ke akhir zaman gitu loh. Soalnya di cerita di ayat yang ketiganya Yoel 1 ayat 3 kan dikatakan ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi kayaknya ini sesuatu yang harus diceritakan terus-menerus. Bukannya saya nebak nerka-nerka dan asumsi ya Pak, tapi saya lihat apa yang saya pengerti sejauh ini kayaknya sampai terus-terusan sampai akhir zaman gitu harus diceritakan terus Mmm. nih. Terima kasih Pak sebelumnya. Yoel itu mostly tentang Pentakosta ya, Yoel itu. Jadi penggenapan Yesus di Pentakosta. Namun ciri khas penggenapan nabi itu kan hari itu dan untuk Yesus dan untuk segala zaman. Jadi gini, penggenapan itu kan kita para nabi ya, Taurat dan kita para nabi itu bagi dunia itu bagi umat di zaman itu, zaman mereka hidup, tapi juga terutama bagi Yesus, karena para nabi ini memberitakan semua, dari Kejadian sampai Malaki itu memberitakan Yesus, termasuk Yoel. Nah, termasuk yang Pentakosta itu masih dihitung penggenapan Yesus, karena Pentakosta itu kan bagian dari Yesus, Roh Kudus dari janji Yesus. Jadi waktu Yoel itu cerita itu, Yoel 2 misalnya, itu kan cerita tentang Pentakosta. Nah, namun juga Alkitab sedang bernubuat di sepanjang zaman, sampai penggenapan sampai akhir zaman itu juga. Jadi kita harus pilih yang mana. Nah itu cara memilahnya itu nanti juga ada di kelas apologetik ya. Bagaimana kita membaca nubuatan. Nah sama saya sebagai nabi ke-26. Jadi kita juga harus, makanya banyak coba lihat ya, pendeta-pendeta apa yang bernubuat Donald Trump jadi presiden. Meleset semua kan? Mengapa bisa meleset? Karena mereka tidak setia kepada yang tertulis. Mereka rata-rata kotak-katik katup. Cara kita membaca Alkitab akan menentukan cara kita bernubuat. Itu. Makanya selalu tidak boleh melampaui yang tertulis. Cara kita menafsirkan Alkitab, cara khotbah kita sehari-hari itu akan menentukan cara kita bernubuat. Makanya banyak yang kotak-katik katup. Makanya ketika di zaman Yesus itu, orang-orang itu sudah nggak percaya nubuatan literal ya. Selalu nubuatan itu metafora. Makanya orang Yahudi tidak bisa mengerti nubuatan, hai Bethlehem et Efrata, sekali-kali engkau bukan yang terkecil di antara. Jadi nggak ngerti. Yang tahu itu orang Eseni. Bahkan Imam Zakaria pun, bapaknya Yohanes, waktu dikasih tentang nubuatan, dia setengah tidak percaya, karena memang sudah zaman itu, nubuatan itu dibaca dengan metafora, bukan letterlek. Nah itu Nah, Pak, makanya saya nanya Pak, takut soalnya kalau kita baca gitu takutnya salah pengertiannya seperti Pak Paul barusan iya, ngomongnya. pokoknya Alkitab ya, kalau di zaman Perjanjian Lama itu digenapi letterlek di zaman itu. Nah, kita sekarang menggenapi nubuatan dalam Perjanjian Baru. Secara garis besar begitu. Tapi itu nanti ada kisi-kisinya ya. Jadi Setelah kedatangan Yesus ya Pak. Setelah Perjanjian Lama itu kedatangan Yesus, digenapi Yesus. ya Perjanjian Lama digenapi Yesus. Setelah itu kita memahaminya metafora. untuk perjanjian lama seperti kitab Ya, Yoel dan lain-lainnya ini. setelah itu kita memahami metafora. Tapi Perjanjian Baru kita itu digenapi oleh kita, dan
itu adalah letterlek. Perjanjian lama adalah letterlek bagi Yesus, tapi metafora bagi kita. Perjanjian baru adalah letterlek bagi kita. Jadi jangan dimetafora lagi, termasuk kitab Wahyu. Kecuali di dalamnya disebut ini adalah simbol, ini adalah kias. Atau Yesus berkata, Yesus kan pernah berkata kepada orang banyak, mengatakan dalam perumpamaan. Yesus sendiri yang bilang, pada kamu, aku mengatakan, aku bukakan rahasia itu. Jadi apa adanya, bukan makna kias. Tapi Matius 5 sampai Matius 7 itu makna kias. Karena kepada orang banyak. Nah itu kita harus jeli dengan itu. Tapi orang dibalik-balik. Ya kan? Banyak orang dibalik-balik dan akhirnya mereka bingung sendiri mana yang kias atau metafora ya, atau mana yang real, mana yang letterlek. Karena orang balik-balik. Dan ketika orang baca letterlek bingung, kenapa? Karena nggak dibukakan sama Tuhan. Belum dibukakan, misalnya kuda warna hitam, kuda warna hijau, kuda warna kita kan belum dibukakan. Nanti di hari H itu kita akan ngerti. Sama seperti Bethlehem Efrata, sama seperti Yesus disebut orang Nazaret, sama seperti ia dihitung kawanan pemberontak. Dulu mereka nggak ngerti. Tapi begitu di hari hanya mereka ngerti. Para rasul kan bilang, maka mengertilah. Para rasul itu kan, apa yang dimaksud Yesus. Maka mengertilah ia tentang nubuatan para nabi itu. Di hari itu mereka akan mengerti. Di hari itu kita akan mengerti. Jadi, banyak orang mencoba menggotak-gatik gatuk sehingga yang lain yang sudah didalamin malah keder, termasuk microchip ini, termasuk vaksin ini. Orang gotak-gatik gatuk, dia sibuk dengan berusaha menebak, hebat-hebatan menebak masa depan. Pada umumnya, kenapa orang pengen bisa menebak masa depan pendeta-pendeta ini? Kan supaya diakui kenabiannya dia. Pak Paul, tadi kalau kitab Yoel itu intinya mengenai tetap seperti nubuat Yesus Kristus dan juga mengenai Pentakosta ya Pak ya? Iya, Yoel itu seingat saya ya, itu banyak tentang Pentakosta. Jadi cerita tentang Pentakosta, tentang pencurahan roh. Itu Pentakosta ya. Iya. Jadi itu sudah dimulai, itu zaman para rasul sampai zaman kita ini, Yoel itu. Tapi banyak orang kemudian mengulang. Oh ini zaman abad ke-20 nih, pemulihan dulu. Nah itu karena gotak-gatik gatuk, itu sudah terjadi, kita konsisten di situ.